Jadi kalau unit PCP tidak ada setelan powernya, kita akan bingung untuk menaikkan power dan menurunkan power. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Jalurs, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video ini saya mau membahas masalah penting atau tidak setelan power bagi unit PCP ya. Nah jadi di video ini saya mau membahas masalah setelan power ya. Ini dia setelan powernya. Nah ini, nah pentingkah setelan power ini bagi unit PCP? Nah jadi di sini nanti akan saya bahas secara detail. Nah dan video ini kemarin ada yang request gitu, Mas tolong dong bahas masalah setelan power gitu. Nah jadi kebetulan baru sempet saya buatkan buat subscriber saya yang kemarin meminta untuk mereview masalah setelan power ini. Nah jadi di sini akan saya review, akan saya jelaskan penting atau tidak setelan power bagi unit PCP. Nah oke, tentunya jangan kemana-mana, simak terus, tetap di jalurnya orang pintar, yaitu jalur CPU. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru nonton, nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja like, share, komen, subscribe. Karena apa? Karena channel jalur CPU satu-satunya channel yang paling mudah dihubungi teman-teman ya. Paling mudah dihubungi, paling mudah diajak sharing. Jadi dalam satu hari itu bisa 50 WA yang masuk sharing dengan saya, dan alhamdulillah berbagai macam masalah yang di-sharingkan ke saya, minta pendapat saya, minta solusi saya, dan alhamdulillah banyak unit yang awalnya bermasalah dan akhirnya bisa dipakai kembali, baik itu masalah akurasi, masalah teleskop, dan masalah semuanya. Nah jadi dengan seperti itu, buat teman-teman yang baru nonton, baru gabung, langsung aja like, share, komen, subscribe, dukung terus channel ini supaya channel ini masih tetap bisa berkembang dengan baik tentunya, dan tetap bisa diajak sharing dan tidak pelit ilmu ya. Pastinya saya nggak akan pernah pelit ilmu. Oke teman ya, kita bahas soal masalah setelan power. Oke sip, kita lanjut, tetap di jalurnya ya, jalur CPU. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi sebelum saya bahas masalah penting atau tidak setelan power bagi unit PCP, di sini saya akan jelaskan seperti apa sih cara kerja setelan power. Oke teman-teman, akan saya jelaskan. Buat teman-teman yang belum paham masalah setelan power, ini sebetulnya pembahasan ringan tapi sangat penting. Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai unit PCP, di belakang sini ada baut yang nongol seperti ini. Ini adalah setelan powernya. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya begini. Dia cukup diputar ke kanan itu menambah, diputar ke kiri itu mengurangi. Nah namun tidak semua unit apabila diputar ke kanan itu menambah power dan diputar ke kiri itu mengurangi. Ada beberapa unit yang diputar ke kanan justru mengurangi dan diputar ke kiri justru menambah. Nah biasanya itu pada PCP Jawa. Nah itu ada yang seperti itu, tapi juga tidak semuanya. Nah kemudian buat PCP Jawa itu kenapa banyak yang tidak menggunakan setelan power? Karena apa? Karena PCP Jawa itu memang identik dengan power besar. PCP Jawa itu identik dengan untuk big game, sehingga mereka tidak selalu menyertakan setelan power. Karena itu kalau kita membeli PCP Jawa, buat teman-teman yang mau membeli PCP Jawa, biasanya itu pesan, itu kita harus pesan yang ada setelan powernya. Oke, kemudian di sini saya akan membahas masalah pentingnya setelan power untuk unit PCP. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya penting atau tidak sih setelan power ini pada unit kita gitu, pada unit PCP itu penting nggak setelan power? Nah, untuk saya pribadi kalau setelan power ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena untuk mencari akurasi kita juga akan menyetel power. Dengan mimis yang berbeda berat yang kita gunakan, kita juga harus mencari powernya sesuai dengan berat mimisnya. Contohnya mimis, kita memakai mimis yang 8 green, pasti itu powernya lebih kecil dibanding kita menggunakan mimis yang beratnya 10 sampai 13 bahkan berapa ya, pokoknya bahkan 20 green. Itu berbeda-beda kebutuhan powernya.
Jadi menurut saya pribadi yang namanya setelan power ini sangat penting. Karena setelan power ini bagi saya pribadi ya, di saat ada yang mau servis, apalagi itu masalah akurasi, kemudian akurasi nggak dapat, itu pastinya saya sesuaikan dulu setelan powernya. Saya akan cari yang namanya powernya itu sesuai dengan berat mimisnya. Jadi di saat kita itu mau setting, mau mencari akurasi, pasti kita memainkan setelan power. Kita tes di power sekian, mau atau tidak. Kita tes di power sekian, mau atau tidak. Apabila tidak mau, kita cek laras. Jadi intinya bagi saya pribadi, namanya setelan power ini untuk unit PCP itu sangat penting. Satu lagi, apabila kita mau set big game, ya, kita pasti akan menaikkan setelan power. Contohnya, kita mungkin awalnya kita menggunakan unit ini ya untuk small game dan medium. Itu sudah kita pastikan powernya tidak terlalu tinggi, mimisnya juga tidak terlalu berat. Kemudian kita mau big game, hanya menggunakan kaliber kecil yaitu 4,5. Kita naikkan power, kita hanya mengganti mimis yang lebih berat. Tentunya kita harus menaikkan power. Jadi kalau unit PCP tidak ada setelan powernya, kita akan bingung untuk menaikkan power dan menurunkan power. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa kalau PCP Jawa itu identik tidak ada setelan powernya? Karena memang PCP Jawa itu rata-rata dibuat khusus untuk big game, sehingga mereka jarang menggunakan setelan power. Dan kalau kita pesan yang namanya unit PCP Jawa, kalau kita ingin memiliki setelan power pada unit yang kita pesan, kita harus request. Nah, jadi apapun unitnya, sesuai kebutuhan yang kita inginkan, kalau kita pesan, kita harus request, khususnya kalau kita pesan PCP Jawa. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membeli unit, pastikan setelan powernya ada, karena sangat penting. Dan ini juga menurut pengalaman saya ya, karena setiap kali ada temen yang servis kemudian sekalian setting akurasinya, pasti ini yang saya otak-atik, setelan power inilah. Jadi kalau kita mengganti mimis, kita juga harus menyesuaikan powernya. Nggak bisa kita ganti mimis langsung dapat powernya, nggak bisa. Kecuali berat mimisnya sama, itu pasti nggak beda jauh. Ya mungkin kalau ada perbedaan perkenaan, ya mungkin itu dari kualitas mimis gitu. Tapi kalau kita sudah mengganti mimis kita dari mulai yang 8 green, kemudian kita pindah yang ke mungkin 15 atau 16 greenan, itu pasti kita menaikkan power. Karena kalau tanpa menaikkan power, pasti akurasinya belum dapat nanti. Nah, jadi kita akan bingung kalau unit kita nggak ada setelan powernya. Begitu kita ganti mimis yang lebih berat, kok ngaca gitu. Karena banyak sekali yang sharing dengan saya itu, mas saya baru beli unit ngaca gitu ya, dan saya tanya unitnya apa, PCP Jawa gitu kan, ada setelan power tidak. Nah, jadi saya langsung bertanya, gimana menurut mas powernya sekarang ini? Ya menurut saya ini terlalu besar mas gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada setelan power, kita untuk menurunkannya bingung. Bisa sih kita lakukan dengan mengganti pernya mungkin lebih lunak, tapi kita untuk mencari step by stepnya, umpamanya kita mau naikkan dari 10 ke 20 ke 30, itu tidak bisa. Karena kita harus ribet-ribet, kita harus susah-susah, harus memotong per satu lingkaran, kita tes. Oh nggak dapat juga, memotong per satu lingkaran, kita tes. Dia kalau memang masalahnya masalah power, kalau masalah laras, sementara per sudah kita potong-potong, ternyata laras yang bermasalah. Jadi dari situ bisa dibilang apa ya, kita mengalami kerugian karena kita udah memotong per. Tapi kalau ada setelan power, kita bisa tes dari power 20 naik ke 25, 30, 35, 40, 45 sampai seterusnya. Nggak dapat juga, oh mungkin larasnya, kita bisa cek laras. Tapi kalau nggak ada setelan power, kita akan bingung. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mendeskripsikan sendiri
Jadi penting atau tidak sih setelan power ini bagi unit PCP? Nah, kalau bagi diri saya pribadi ya tentunya ini versi saya sesuai dengan pengalaman saya. Nah, namanya setelan power ini sangat penting. Nah, jadi seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Dan kalau nggak paham tentunya ya gampang lah. Karena apa? WA saya itu selalu saya sertakan di deskripsi video teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Khususnya buat yang baru gabung, yang belum tahu. Nah, jadi teman-teman kalau bingung di setiap video-video saya kurang paham, kurang jelas, di deskripsi sudah ada nomor WA saya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa cek di deskripsi video-video yang terbaru. Karena yang video-video yang lama memang nggak ada. Yang lama lah, yang mungkin ya udah kurang lebih 1 tahun lebih, sepertinya nggak ada. Itu tapi di video-video yang baru-baru saya upload itu saya selalu sertakan nomor WA saya di deskripsinya supaya teman-teman bisa sharing dengan saya, dan tujuan saya membantu teman-teman. Gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Khususnya belum tahu nih ya, yang baru nonton ini, yang baru gabung. Nah, tentunya teman-teman juga harus dukung channel ini ya. Ya, channel Jalur CPU ini dukung terus supaya selalu berkembang dan makin tinggi ratingnya, bisa menyalip yang namanya channel-channel yang pelit ilmu itu. Oke teman ya. Jadi seperti itu intinya apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Saya cari dulu masalahnya, saya cari dulu solusinya, kemudian dapat ilmunya saya sampaikan ke teman-teman. Tujuannya berbagi. Nah, jadi beda orang beda pengalaman. Jadi kalau ada orang menjelaskan berbeda, saya tidak menyalahkan. Karena itu tadi, beda orang beda pengalaman. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman lain, silakan komentar. Kita berbagi pengalaman. Karena apa? Karena beda unit yang kita pegang pasti beda. Beda hasil. Beda pengalaman juga. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu khususnya buat yang kemarin request masalah pembahasan setelan power, bagaimana caranya udah saya bahas di video ini juga, udah detail. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini ya. Nah oke, buat yang baru nonton ya, pastikan like, share, komen, subscribe. Satu lagi jangan lupa, itu tekan tuh yang namanya tombol loncengnya, supaya kalau saat saya upload video terbaru teman-teman dapat pemberitahuan, biar teman-teman nggak ketinggalan ya. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Tentunya tetap di jalurnya channel Jalur CPU, jalurnya orang pintar. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan, dan buat teman-teman yang sudah lama gabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu, dan mohon maaf kalau saya nggak bisa balas komentar teman-teman di setiap video YouTube yang sudah saya upload teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini aja. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur hunting lintas Sumatera.